Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Di sini saya akan menjelaskan 3 ayat Al-Quran yang tentang menegakkan keadilan di muka bumi ini. Di sini dimulai dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima falatattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Di dalam tafsir Al-Marwadi, beliau menjelaskan syuhada, arti kata syuhada di sini adalah al-haq, artinya kebenaran. Di dalam tafsirnya, beliau mengutip perkataan As-Sudi. As-Sudi berkata tentang Nabi Muhammad SAW ketika ada 2 orang yang berselisih mengenai beliau, seorang kaya dan seorang miskin. Dan kecenderungannya adalah pada seorang yang miskin tidak boleh menentang seorang kaya. Dan Allah yang maha suci memerintahkan kepadanya untuk berbuat adil terhadap orang kaya dan miskin. Di dalam ayat ini telah dijelaskan, kita tidak boleh timpang antara satu sama lainnya, antara saudara, antara ibu dan bapak. Kita harus tetap menetapkan kebenaran, menetapkan bahwa itu fakta. Tidak boleh kita berlaku curang, kita harus berlaku adil, baik itu terhadap keluarga, terhadap kerabat, maupun terhadap orang kaya atau orang yang di dekat kita. Kita tidak boleh imbang masalah hukum seperti ini, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam tafsir Al-Marwadi, beliau menjelaskan ada 3 kesaksian dalam hal ini. Yang pertama, kesaksian terhadap hak-hak masyarakat, dan ini adalah ungkapan yang bagus. Yang kedua, menjadi saksi atas dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dan yang ketiga, menjadi saksi atas perintah Allah, dan itu adalah kebenaran. Di dalam ayat ini dijelaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Di sini melengkap ayat yang sebelumnya bahwa
kita harus berlaku adil walaupun terhadap orang yang kita benci sekalipun. Karena apa? Dilu huwa aqrabut littaqwa. Berlaku adilah kata Allah. Karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Imam Al-Marwadi memberi penjelasan yang sangat menarik. Di sini belum memberi penjelasan menjadi saksi atas perintah Allah dan itu adalah kebenaran. Bahwasanya kita menyaksikan atau memberi kesaksian bahwa seluruh perintah Allah itu adalah kebenaran. Kita tidak boleh mendustakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini dan membenarkan bahwa itu sesuatu yang baik. Kita tidak boleh memberi kesaksian bahwa perintah Allah itu buruk. Itu sesuatu yang tidak adil. Maka berlaku adillah. Di sini akan kita lanjutkan Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Imam Al-Marwadi memberi penjelasan di dalam ayat ini. Yang pertama, keadilan adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ihsan adalah kesabaran terhadap perintah dan larangannya, serta ketaatan kepada Allah dalam sendirian maupun di hadapan orang banyak. Yang kedua, keadilan adalah mengadili menurut kebenaran. Yang ketiga, sama ketika sendirian ataupun di hadapan orang lain kita Jadi, yang ketiga maksudnya adalah kita harus berperilaku yang sama ketika kita ketika kita sendirian dan ketika kita di hadapan orang lain. Kita tidak boleh dalam artian munafik menyembunyikan bahwa kita ketika sendirian kita lebih alim, sedangkan kita di orang lain kita lebih buruk. Itu tidak boleh, harus berlaku adil bahkan dalam amalan pun itu. Sini Imam Al-Marwadi di dalam tafsirnya Quran surat An-Nahl beliau melengkapi bahwa kita harus berlaku adil. Pertama, kita berlaku adil bahkan itu terhadap keluarga kita, orang terdekat kita. Yang kedua, kita berlaku adil bahkan itu terhadap orang yang kita benci. Yang ketiga, kita berlaku adil bahkan itu terhadap amalan kita. Amalan kesalahan kita harus adil. Ketika kita sendiri walaupun dan kita di hadapan orang banyak, kita itu harus sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itulah adil menurut Imam Al-Marwadi. Terusan, apa sangkut pautnya dengan prodi pengembangan masyarakat Islam? Di dalam ketiga ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika kita bermasyarakat, ketika kita membina masyarakat, itu kita harus memutuskan perkara atau memberi kebijakan itu tuh dengan adil, sesuai kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa membedakan satu sama lain, yang orang lebih paham sama orang bodoh, orang kota sama orang pedalaman. Kita tidak boleh membedakan orang yang kaya dan orang miskin dan orang yang terdekat kita. Kita tidak boleh memberi perbedaan dalam masalah perkara hukum dan perkara yang lainnya. Kita harus berlaku adil. Di Quran surat Al-Maidah, Imam Al-Marwadi bahkan mengatakan kepada orang yang kita benci terhadapnya, itu kita harus berlaku adil. Maka dengan itu para dai, berlaku adillah ketika di masyarakat, tidak memilih satu sama lain. Kita membina masyarakat sama rata, semuanya kita bina. Orang yang cepat dan orang yang lambat itu semuanya kita bina, kita rangkul semuanya. Dan
kita juga harus meyakini bahwa semua perintah Allah itu benar. Semua yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya itu benar. Tidak boleh kita meragukannya sama sekali. Itu nanti yang kita ajarkan di masyarakat. Kesimpulan dari ketiga ayat ini adalah yang pertama, kita sebagai dai atau pemuka agama tidak boleh condong sebelah. Kita memutuskan sesuatu harus sesuai fakta dan kebenarannya. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim harus bersikap adil tentang terhadap perintah-perintah Allah. Kita harus taat terhadap perintah-perintahnya di saat di hadapan orang lain maupun ketika kita sendirian. Berdakwah bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.